Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Roh Kudus bergerak di ruangan ini, berbisik, menyentuh, menjamah setiap hati yang terbuka kepada firman Tuhan. Kami menyambut Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ini pertama kalinya saya melayani di tempat ini, jadi mungkin Bapak Ibu mungkin banyak semua di antara Anda nggak familiar dengan wajah saya, jadi izinkan saya perkenalkan diri singkat. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu ya, ada banyak orang bingung, Pak namanya kok banyak ya, Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi, semua digabung jadi satu ya Pak. Kalau ketemu suka lupa, nah Bapak Ibu kalau Anda ketemu saya suatu hari nanti di mana gitu, ini yang kemarin gitu ya. Bapak Ibu Anda sapa saya dengan Iwan, nah ya karena Iwan itu inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya Anda cepat ingat ya karena namanya banyak, ini Iwan aja, Pak Iwan yang kemarin itu ya. Nah Bapak Ibu hari ini saya akan bicara tentang solid ground, dasar yang teguh, dasar yang kuat, dasar yang solid. Ya, nah ayatnya tidak banyak Bapak Ibu, kita hari ini hanya membahas 4 ayat saja. Haleluya ya. Lebih suka banyak atau sedikit sih ayatnya Bapak Ibu? Ya. Wah, kalau GSJA kayaknya lebih suka yang banyak ya. Kalau bisa satu kitab Pak dibahas semua. Wah ya, tapi hari ini cuma 4 ayat saja Bapak Ibu ya. Ada di Lukas pasal ke-6. Ayat 46 sampai 49 ya, nggak banyak ayat bacaan kita hari ini, tapi saya akan membahasnya secara terbalik. Kalau biasanya orang baca dulu 46, 47, 48, 49, saya kali ini akan bahasnya terbalik 49, 48, 47, 46. Wah kok aneh sekali pembicara yang satu ini ya. Tenang aja, tetap tidak sesat Bapak Ibu ya. Percaya wajah saya kan baik ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dasar yang teguh. Nah, mari kita mulai ya, kita akan baca ayatnya di ayat 49 lebih dulu. Ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, ku ini Yesus, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Dalam hal ini rumah bukan rumah bangunan yang sesungguhnya, tapi ini perumpamaan Yesus, rumah kehidupan, ya, hidup kita, ya. Seorang yang mendirikan rumah atau hidupnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah kehidupan itu segera rubuh dan bukan cuma rubuh, hebat kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, ada banjir yang datangnya pelan-pelan, itu namanya genangan. Tapi ada banjir yang datangnya cepat dan tiba-tiba. Nah, dalam bahasa asli kata banjir di sini itu sebenarnya adalah banjir bandang. Banjir bandang itu datangnya cepat dan tiba-tiba karena arusnya sangat kuat dan deras sekali, wup gitu ya. Nah, dalam hidup kita ada kadang-kadang masalah yang sifatnya genangan, ya. Pelan-pelan ya, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Tapi ada banyak juga dalam kehidupan kita banjir yang sifatnya itu cepat, deras, kuat, dan tiba-tiba datang, jreng. Nah ini yang bahaya, saudara. Ya, banyak sekali kehidupan orang Kristen, ketika banjir datang, dia tidak siap, dan kehidupannya tidak kokoh, tidak berdiri di atas dasar yang teguh. Tiba-tiba banjir itu datang, rubuh kehidupannya, dan bukan cuma rubuh, hebat kerusakannya. Nah, apa sih yang disebut dengan banjir, saudara ya? Ada beberapa jenis banjir, nah makanya kita perlu lihat supaya kita berhati-hati dan kita menyiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Apa saja banjir yang digambarkan di sini? Yang pertama adalah masalah, udah jelas ya. Ada masalah yang datang tiba-tiba, kita tidak menyangka-nyangka ya, sakit, tiba-tiba sakit gitu ya. Ada sakit yang memang sudah diprediksi lama, ada sakit yang tiba-tiba gitu ya. Nah dalam hal ini banjir bandang itu yang cepat tiba-tiba dan kuat. Saudaraku, banyak orang Kristen menghadapi masalah, akhirnya hancur rubuh kehidupannya. Nah ini menjadi pertanyaan buat kita, katanya Yesus itu dahsyat. Katanya Yesus itu perkasa. Katanya orang kalau berjalan bersama dengan Kristus, dia akan selalu hidupnya berkemenangan. Amin gak sih Bapak Ibu? Ya. Kan di gereja, di khotbah-khotbah kan sering sekali kita dengar kayak gitu ya. Lagunya lebih daripada pemenang, wah kita nyanyikan dengan semangat. Tapi ketika masalah datang, kok banyak orang Kristen gak kayak lagunya gitu ya.
Kok banyak orang Kristen tidak seperti yang dikhotbahkan? Nah itu pertanyaannya, saudaraku. Itu yang saya mau bahas hari ini, karena saya ingin Anda yang duduk di ruangan ini, Anda tidak menjadi orang Kristen yang kebanyakan, tapi Anda menjadi orang Kristen yang tangguh dan kuat. Ketika masalah datang, gini, saudaraku, orang Kristen itu tidak bebas dari masalah. Jadi kalau Anda menjadi Kristen lalu punya harapan, punya ekspektasi, punya bayangan, wah aku nanti kalau ikut Yesus, hidupku bebas dari masalah. Ya, karpet merah, wah pokoknya semua lancar, usaha lancar, uang lancar, hubungan lancar, enggak ada masalah sama sekali. Nah maaf kata Bapak Ibu ya, tidak begitu kenyataannya. Ikut Yesus enggak begitu. Anda ikut Yesus, masalah tetap ada. Banjir akan tetap datang, tapi bedanya kalau orang tidak berpegang pada Kristus, waktu masalah datang, dia akan dihancurkan oleh masalah. Tapi kalau Anda berjalan dengan Kristus, masalah tetap datang, tapi Anda punya kekuatan untuk melewati, menghadapi, bahkan menang atas masalah itu. Nah itu bedanya kita, orang yang berpegang pada Kristus dengan yang tidak. Ya. Kehidupan kekristenan yang kuat itu bukan kehidupan yang tidak ada musuh, nggak ada masalah sama sekali loh saudara. Nyanyi lagu, lebih dari pemenang. Namanya menang itu kan ada yang dikalahkan, benar gak sih? Lah kalau nggak ada musuh, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, apanya yang menang? Ya memang nggak ada tantangan aja, kan gitu ya saudara ya. Nah makanya yang disebut dengan kemenangan itu artinya apa? Saudara berjalan, banjir tetap datang, masalah tetap datang, tapi saudara akan mengalahkan itu. Makanya disebutnya lebih dari pemenang. Saudaraku, karena ada sesuatu yang saudara kalahkan. Nah makanya jadi orang Kristen jangan yang manja menje saudara ya. Jangan yang sukanya itu, oh Tuhan ya biarlah hidupku ini nyaman terus, enak terus, nggak ada masalah. Kita nggak berdoa untuk minta masalah, enggak ya. Jangan pulang dari sini, masalah datanglah kepadaku sebanyak-banyaknya. Ya nggak usah gitu juga. Tapi kalau masalah itu mendatangi saudara, saudara tidak gentar. Kenapa? Karena sudah berdiri di atas dasar yang teguh, kuat. Loh kalau bangunan ini kokoh saudara, walaupun ada banjir, kita berdiri, kita tinggal di dalamnya, kita tetap tenang. Karena kita tahu ini kokoh. Tapi coba kalau bangunan ini dibangunnya dipakai bahan-bahan yang gampang hancur gitu ya. Wah, kita deg-degan setiap saat, apalagi musim hujan datang, kita deg-degan, nggak tenang hidupnya. Makanya saudara saya beritahu, banyak orang Kristen tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak yakin apakah hidupnya itu kokoh atau tidak. Coba lihat wajah kiri kanannya, 1, 2, 3. Kira-kira itu wajah yang tenang atau wajah yang stres kira-kira? Ayo coba dilihat ya. Nah, Anda perlu membangun yang kokoh supaya apa? Masalah tidak bisa dihindari, tapi masalah bisa dihadapi. Masalah bisa dikalahkan kalau Anda kuat, saudara. Nah yang kedua, godaan dosa. Ya banjir yang kedua itu apa? Kadang-kadang kita menang lawan masalah, tapi begitu ada godaan dosa kita kalah. Ya. Banjir juga bisa berupa godaan dosa. Godaan, nah ini yang namanya godaannya saudara ya. Datangnya itu seringkali kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk. Ya, mak gedunduk. Ya, saudara. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba godaan datang. Wah memang yang namanya menggoda itu harus ujuk-ujuk saudara. Harus tiba-tiba supaya orang lengah, tidak siap, tiba-tiba digoda. Wah ya saudara, makanya saya mencegah supaya tidak ada godaan yang ujuk-ujuk. Kalau orang konseling pernikahan saudara, saya selalu dengan istri saya. Nggak pernah saya konseling pernikahan saya sendirian, saya nggak mau. Ya, apalagi yang dikonseling wanita, ya, istri orang lain konseling sama saya, nanti ujuk-ujuk jadi istri saya nanti. Bahaya saudara. Loh ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Wah pertamanya konseling, nangis-nangis ya, didoakan ya dikasih ini, habis itu ketemu makan bersama ya. Lama-lama istrinya yang asli diceraikan, ganti menikah dengan kliennya sudah ada yang kayak gitu. Itu godaan datang ujuk-ujuk saudara. Ya, tiba-tiba ya, lagi duduk-duduk santai-santai ya tiba-tiba ditelepon sama teman. Bro, ada kerjaan nih. Wah, kerjaan apa? Udah gampang, cepat,
hasilnya banyak. Saudara, kalau udah gampang, cepat, banyak, itu saudara mesti hati-hati. Ini kalau orang datang nawarin ya, nih ada kerjaan, apa nih? Udah, gampang, cepet, dapatnya langsung banyak. Wah, itu saudara harus hati-hati. Karena biasanya yang kayak gitu, nggak bener. Nah, kenapa banyak orang kecemplung investasi bodong, saudara? Karena gampang, jumlahnya banyak, terus dijanjikan cepat baliknya, bener nggak? Wah, kita keblinger, itu godaan dosa, saudara, kayak gitu-gitu tuh, hati-hati. Nah, kalau dasar kita nggak kuat, sang penggoda muncul, kelepek-kelepek kita. Wah, masalah penyakit, tetap cinta Yesus. Masalah bisnis, tetap cinta Yesus. Masalah apa, tetap cinta Yesus. Begitu godaan dosa, langsung kelepek-kelepek. Nah, ini karena dasarnya nggak kuat. Yang ketiga, saudara ya, selain godaan dosa. Nah, ini banjir ketiga saya perlu jelaskan, saudara ya. Yang namanya rejeki, kalau dasar Anda tidak kuat, itu bisa berubah menjadi banjir yang menghancurkan, saudara. Nah, anak saya mengaminkan kan. Karena ini banyak orang nggak ngerti ini, dipikir aku dapat berkat. Hati-hati loh saudara, tidak selalu dapat uang itu sama dengan dapat berkat loh, nggak selalu. Kenapa? Karena waktu Yesus dicobai oleh iblis, saudara baca lagi tuh ayatnya. Iblis bilang begini, coba Yesus lihat, wah Yesus diperlihatkan seluruh dunia gitu ya. Lalu iblis bilang begini, semua ini ada di bawah kekuasaanku. Dan aku akan memberikannya kepadamu kalau kamu menyembah aku. Loh saudara, iblis juga bisa kasih kita kemakmuran, kekayaan, ketenaran, popularitas, kehebatan. Bisa, iblis bisa kasih itu karena dunia ini sudah berada di bawah kekuasaan iblis, saudaraku. Jadi kalau dapat uang jangan langsung buru-buru begini loh, aku dapat berkat dari Tuhan. Kalau Anda tidak punya kekuatan untuk mengelola itu tidak jadi berkat, itu akan jadi kutuk, bahaya sekali saudara. Satu kali ada satu wanita konseling dengan kami, dia cerita, Pak, Bu, dulu kami itu berkekurangan secara finansial, waktu menikah tuh berkekurangan secara finansial. Wah, tapi kami waktu itu berdoa bersama, ke gereja bersama, melayani bersama, ya. Kami pokoknya itu tidak terpisahkan, dengan Tuhan juga tidak terpisahkan. Begitu masuk tahun ketiga, keempat pernikahan, kami mulai mendapatkan berkat. Nah, dia bilangnya gitu. Kami mulai mendapatkan berkat, pekerjaan kami bertumbuh berlipat-lipat, uang kami menjadi banyak, kami menjadi sukses, kami makmur. Kami berkelimpahan. Nah, dia ngomong begini kalimatnya. Nah, pada saat itulah Pak, suami saya mulai aneh. Anehnya gimana? Iya, dia udah gak kayak dulu lagi. Saya ajak ke gereja susah, kami udah gak pernah berdoa bersama, kami gak pernah pergi bersama lagi. Ternyata suami saya punya selingkuhan. Sekarang suami saya sudah tidak bersama dengan saya lagi. Bapak Ibu, satu kalimat yang dia ucapkan yang saya tidak pernah lupa, dia bilang begini, kalau tahu begini jadinya, lebih baik kami masih kayak dulu aja. Struggling gak apa-apa, berjuang susah gak apa-apa, tapi kami bersama-sama. Daripada sekarang kayak begini, berantakan rumah tangga kami. Lihat saudara, saya bukan aliran yang, kan ada ya kekristenan yang aliran kekayaan gitu ya. Apa-apa pokoknya wah dapat duit dari Tuhan. Ada juga kekristenan yang aliran menderita. Wah pokoknya apa-apa itu susah-susah. Saya enggak dua-duanya saudara. Tapi saya itu gini loh. Yang namanya uang, kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Itu tuh sebuah tanggung jawab. Itu tuh ada bobotnya. Nah kalau kita enggak kuat menanggung bobot itu akan menghancurkan kita. Dari tahun 2012, saya diminta untuk mengcoaching Indonesian Idol, finalis Indonesian Idol. By the way, ini live streaming nggak ya, Pak? Ini live streaming ya? Oke, kalau gitu saya nggak jadi cerita. Nanti kapan-kapan aja, ya. Tapi intinya saya mau kasih tahu begini, Bapak Ibu Saudara.
Orang kalau nggak siap dengan uang, ketenaran, popularitas, hal-hal yang besar, itu seperti beban, dia akan rusak hidupnya. Makanya saudara kalau berdoa sama Tuhan, itu jangan berdoa gini, Tuhan berikan aku berkat yang banyak, berikan aku uang yang banyak. Jangan gitu doanya saudara. Doa sama Tuhan itu begini, Tuhan berikan aku kapasitas yang ditambahkan. Upgrade diriku, kualitas karakterku, kemampuanku, skillku, keahlian untuk mengelola tanggung jawab dalam hidupku. Karakter-karakterku Tuhan upgrade aku, karena waktu engkau di-upgrade kapasitasmu, otomatis kemampuanmu untuk menanggung lebih banyak. Nangkep Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang Kristen itu yang dilihat bukan kemampuan menanggung bebannya, tapi pengennya langsung. Wah, kasih aku Tuhan, makanya suka ngeklaim-ngeklaim. Harta orang fasik Tuhan pindahkan ke aku. Loh, kalau dipindahkan ke Anda semua bahaya loh. Oh ya, tiba-tiba Anda hari ini buka rekening Anda ratusan triliun. Loh, saudara, uang itu tidak mengubah seseorang. Uang itu menyingkapkan siapa orang itu yang sesungguhnya. Dulu belum punya duit, dia hidup baik-baik aja kelihatannya. Tapi sebenarnya dalam hati kecilnya dia sudah menyimpan desire. Waktu uangnya ada, desire-nya muncul, jadilah dia lakukan itu. Lah ada dulu yang orang masih belum punya uang ya baik-baik aja, begitu punya uang, dia langsung coba narkoba, dia langsung pergi ke klub, dia langsung kemana. Wah, uang mengubah dia. Bukan uang mengubah dia. Uang hanya menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Selama ini dia nggak bisa menunjukkan yang sesungguhnya karena nggak punya fasilitas untuk mewujudkan. Sekarang sudah ada fasilitasnya, jadi dia. Hati-hati loh, saudara saya tanya, kalau hari ini Anda buka rekening di tabungan Anda, tiba-tiba uangnya 1 triliun. Kira-kira apa hal pertama yang muncul di kepala Anda? Udah gitu aja. Coba, kalau ada yang jawab, saya akan sumbang untuk BICC. Wah, ya itu jarang banget kayaknya ya. Atau, pekerjaan misi ya, bangsa-bangsa ini harus mengenal Yesus Kristus. Ada nggak ya pelayanan penginjilan gitu ya? Saya mau kasih ini ya. Jarang banget. Loh saya aja nggak gitu saudara. Loh saya jujur sama saudara. Makanya saya menimbang-nimbang Tuhan, kadang-kadang saya tanya gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan kok nggak kasih aku kayak si ini, si itu, si ini, si itu gitu ya. Tuhan jawabnya cepet aja, kamu sanggup nggak gua kasih kayak gitu? Daripada hidupmu berantakan, mending jangan, lebih baik sekarang aja. Tambahkan kapasitasmu, nanti kamu dengan sendirinya akan menambahkan apa yang bisa engkau tanggung. Nah hati-hati loh saudara, banjir itu tidak selalu dalam bentuk masalah, tidak selalu dalam godaan dosa, tapi kadang-kadang banjir rezeki, kayak toko sembako ya, namanya banjir rezeki. Kadang-kadang ada banjir rezeki, orang nggak siap, rubuh, hebatlah kerusakannya. Saudara, wow, makanya ini. Coba next, mengapa banyak orang Kristen kok bisa mudah hancur oleh banjir-banjir ini? Nah Tuhan Yesus menjawab, tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Saudara pernah lihat nggak sih rumah dibangun nggak di atas dasar apapun? Rumahnya ngawang-ngawang gitu. Nggak ada ceritanya saudara. Semua rumah, semua bangunan harus ada dasarnya. Tapi kalau orang dengar perkataan Tuhan, nggak lakukan, itu sama seperti orang bangun sesuatu nggak ada dasarnya. Gampang banget rumbuhnya saudara. Setiap minggu minimal kalau Anda datang kebaktian, Anda dengar firman Tuhan. Sekian juta, sekian miliar orang dalam satu hari minggu, di negara yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, semua duduk di gereja mereka masing-masing dengar firman Tuhan. Tapi kenapa sedikit sekali orang yang hidupnya kuat? Banyak yang dengar, tapi yang lakukan sedikit sekali. Lebih baik saudara hanya mendengar 10 firman, lalu saudara lakukan 10 firman, daripada saudara mendengar 100 firman, saudara nggak lakukan satupun. Yang ada saudara nanti tambah pinter. Kalau udah tambah pinter, apa yang terjadi? Suka ngulitin orang kan?
Oh, itu menurut ayat ini dosa, itu orang dosa banget itu, enggak bener itu kayak gitu ya. Sering ketemu orang kayak gini, ya dalam hati, coba orangnya ikut kebaktian ini ya, aduh, kenapa dia enggak datang hari ini ya? Enggak usah orang lain, diri sendiri dulu aja saudara. Ya. Makanya saudara dengar firman udah banyak, tapi yang Anda lakukan apa? Ada enggak? Makanya saudara pulang dari sini, saudara renungkan, saudara langsung bilang gini, seminggu ini aku mau praktek apa ya dari khotbah hari Minggu ya. Saudara mesti kayak gitu. Senin praktek, Selasa praktek, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dapat lagi baru. Jika perlu saudara, bukan jika perlu, seharusnya saudara saat teduh loh, udah ada aplikasinya kan saudara ya. Hikmat Plus bener ya Pak Daniel ya. Nah itu dibaca saudara, yang bikin aja setengah mati loh itu saudara. Saudara pikir itu bikinnya sambil kedip mata, ting muncul. Enggak saudara, pakai pikiran, tenaga dan waktu. Baca, tapi bukan cuma baca, segera lakukan hari itu. Coba bilang sama kiri kanannya agak kenceng, lakukan ya. 1, 2, 3, ayo bilang, lakukan ya, gitu. Sudah mendengar saja tidak cukup. Lupa ada ayatnya bilang begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi buat apa iman itu timbul? Habis itu mati. Saudara nggak seru banget. Saudara pernah nonton film superhero nggak sih? Ya. Wah musuhnya datang, deng, masalah datang, lalu jagoannya datang, superhero-nya. Jeng, begitu datang, mati, jegrek. Lah ini film apa? Ya kan begitu datang kan harusnya dia mengalahkan musuh kan gitu ya namanya film superhero ya. Bayangin superhero-nya datang, Kapten Amerika datang, deng, habis itu mati. Apa ini film kita mah minta refund itu bayar tiket ya kan? Sudah, buat apa iman timbul, habis itu mati. Iman timbul dari pendengaran akan firman, tapi iman hidup karena melakukan firman. Jadi kalau mau iman itu berproses kuat di dalam hidupmu, jangan cuma dengar, tapi lakukan saudara. Makanya sekali lagi bilang sama kiri kanannya, yang atas masih banyak yang belum bilang soalnya. Saya ulang terus sampai semua ruangan ini bilang, kita akan gabung dengan ibadah kelima nanti ya. Ulang terus ya, bilang gini, lakukan. 1, 2, 3, ayo semua, bilang sama kiri kanannya, lakukan. Ya. Oke. Bagaimana supaya hidup kita kuat? Nah, melakukan firman, ya kan? Nih. Setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku serta melakukan, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah ini penting saudara ya. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam. Saudara kalau mau hidupnya kuat, saudara mesti menggali dalam-dalam. Makanya kalau gereja ini membawa saudara kepada kedalaman, khotbahnya, firmannya, renungannya mau dibawa lebih dalam. Saudara jangan bilang begini, ini gereja kok kurang relevan ya. Relevan itu apa sih? Ya. Relevan itu bukan menurut Anda. Ini zaman sekarang ya, saya bingung dengan zaman sekarang ya. Banyak anak-anak muda ini saya lihat beberapa di sini ada wajah-wajah yang muda ya. Suka bilang begini, khotbahnya hari ini enggak relate sama aku. Ya. Kurang relevan sama aku. Kebalik saudara, bukan firman Tuhan yang nyocokin sama Anda yang nyocokin sama firman Tuhan. Loh lah kok kita ngatur-ngatur, firman Tuhan hari ini kok kurang menjawab kebutuhanku. Ya. Maunya kita gitu ya, salah saudara. Saudara justru harus bertanya, aku lagi mengalami masalah keuangan, tapi khotbahnya kok suruh mengampuni, kan nggak nyambung ya. Saudara mesti berdoa, Tuhan mau ngomong apa? Kebutuhanku tentang keuangan, tapi kok khotbahnya tentang mengampuni. Tuhan kamu mau ngomong apa? Nah kita yang harus nyambungin hati kita dengan Tuhan. Jangan-jangan masalah keuanganmu selama ini, salah satunya, karena engkau gak bisa mengampuni banyak orang dalam hidupmu, sehingga hubunganmu dengan semua orang itu rusak. Hubunganmu dengan semua orang rusak, gak ada yang bantuin kamu, sehingga kamu memperjuangkan keuanganmu sendirian. Coba begitu kamu pulih hubungannya, saling mengampuni satu sama lain, satu sama lain, satu sama lain. Orang-orang akan mulai bisa tolong kamu, keuanganmu pulih. Lah itu namanya relate, saudara. Tapi kadang-kadang kita gini, aku punya masalah keuangan, yang khotbah, yang ngomongin tentang keuangan yang merdeka dalam Kristus, ya itu judulnya.
Nah, itu kesalahan terbesar kita, saudara. Minta firman nyocokin sama kita, bukan kita yang nyocokin sama firman. Nah, makanya gali dalam-dalam, saudara. Ini gambar ini ya, sudah lihat. Yang sebelah kanan, bangga banget. Wah, dia punya tanaman gede banget. Yang sebelah kiri tanamannya kecil, saudara ya. Wah, yang sebelah kanan sombong banget. Hah? Kamu jadi orang Kristen, udah lama, cuman segini. Nah, seringkali kita sukanya gitu, saudara. Melihat apa yang kelihatan. Tapi sebenarnya di dalam kedalaman, boleh saya dibantu, dimunculkan? Nah, sebenarnya di dalamnya, yang sebelah kanan cuman sekecil itu, saudara. Yang sebelah kiri, dia menanam dasar yang teguh, yang kuat. Nah, ini sering terjadi. Kita cuma suka lihatnya itu apa yang kelihatan di luar. Ya, wah hebat ya kamu ya, mobilmu mewah, uangmu banyak, apa segala macam. Tapi dasar hidupnya rapuh. Sementara yang satu membangun dasar hidup yang kuat. Yang di atas akan bertumbuh dengan sendirinya, tunggu waktu aja, saudara. Nah, ada satu tanaman, pohon bambu. Boleh saya dibantu ya, karena ini kayaknya susah. Nah, sudah bambu itu waktu kita tanam, 5 tahun pertama dia nggak akan muncul ke permukaan. Makanya orang yang nggak tahu kalau nanam bambu dia bisa kecewa. Kenapa? Karena dia tanam bambu, ditungguin 1 tahun, 2, 3 tahun, kok nggak muncul-muncul? Apa yang terjadi saudara? 5 tahun pertama bambu itu tumbuhnya ke dalam. Jadi selama 5 tahun pertama, dia bukan nggak tumbuh, dia tumbuh, tapi dia ke dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Setelah dirasa cukup, baru kemudian dia menaik ke atas, muncul ke atas. Makanya kalau saudara lihat tanaman bambu, salah satu tanaman yang paling tidak pernah patah dan goyah ketika badai datang, itu namanya bambu. Saudara lihat bambu, badai mau kayak apapun, itu bambu cuma maju, mundur cantik aja. Set, set, set. Tenang saudara, kenapa? Karena dasarnya dalam. Saudara jadi orang Kristen itu harus mendalam. Baca Alkitab nggak pernah gimana saudara mau punya dasar yang kuat. Makanya saudara kalau gereja ini mengumumkan, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan ada kelas pendalaman Alkitab. Mungkin banyakkan orang Kristen. Aduh, kelas pendalaman Alkitab. Aduh, Pak, kepala udah pening, Pak, masih ada kelas pendalaman Alkitab. Coba kalau Pak Daniel ngumumin, Bapak Ibu Saudara, minggu depan ada kebaktian pengurapan pelipat gandaan finansial. Saudara akan didoakan supaya keuangan saudara 10 kali lipat lebih banyak. Wah, itu nggak usah daftar, langsung datang semua. Wah, aku daftar, aku mau. Wah, begitu kelas pendalaman Alkitab. Biar itu aja yang ikut lah, biar dia aja yang ikut. Ngeri loh saudara kekristenan zaman sekarang tuh. Saudara, bangunan itu salah satu yang terpenting itu adalah pondasi. Itu menentukan kekuatan dari bangunan itu. Tapi pernah nggak saudara datang, misalkan teman saudara ya, bangun rumah baru gitu ya, terus saudara mengunjungi, si Anu nih punya rumah baru, yuk kita datang kunjungin. Terus saudara nyampe di rumah teman saudara, saudara bilang begini, bro aku mau lihat pondasinya dong, ada yang kayak gitu? Nggak ada yang mau lihat pondasi, dan nggak bisa dilihat karena ada di dalam. Kalaupun dibongkar, saudara mau lihat apa? Bentuknya ya gitu-gitu aja. Saudara, pondasi kekristenan memang membosankan dan tidak menarik, tapi itu yang membuat saudara kuat. Siapa yang tertarik dengan yang namanya saat teduh, berdoa puasa, morning with Jesus? Aduh, kurang tertarik. Tapi kalau KKR ya yang datang artis baru bertobat atau apalah, pokoknya yang seru-seru, lempar jaket orang tumbang, wah itu penuh tuh yang datang. Yang kayak gitu-gitu. Begitu saat teduh bersama, doa pagi, doa puasa. Itu pondasi itu, nggak kelihatan, bentuknya juga jelek, nggak ada yang mau lihat. Saudara datang ke rumah, saudara datang ke rumah teman yang rumahnya baru, yang saudara pengen lihat apa? Kamarnya mana kamarnya? Waduh, walk-in closetnya mewah banget, lantainya marmer, banjir datang, selesai itu semua kalau pondasinya nggak kuat. Sudah nangkap nggak khotbah hari ini?
Jangan jadi orang Kristen yang mentereng di atas, tapi pondasinya nggak ada. Loh, COVID kemarin itu udah salah satu tsunami itu, saudara. Kalau Anda sudah hadir di sini, Anda termasuk hebat. Boleh tepuk tangan nggak? Anda termasuk hebat. Hampir semua gereja kami keliling-keliling kemana-mana nanya, Pak, before after, sebelum pandemi, setelah pandemi. Jemaat yang datang kembali setelah pandemi, gimana Pak? Rata-rata hampir semua gereja bilang, kurang lebih ya angkanya, 40% dari jumlah jemaat yang sebelum pandemi itu, 40%-nya tidak balik lagi setelah pandemi. Loh, kemana mereka Pak? Macem-macem Pak. Ya, ada yang ke sana, ke sini, ke situ, ya. Tapi banyak juga Pak yang nggak kemana-mana, di rumah aja. Ya, kalau ditanya, kok kamu nggak ke gereja? Aku sudah kok. Ya, aku sudah online. Siapa yang bisa tahu Anda online beneran apa enggak? Nggak ada yang tahu, saudara. Ya. Bahkan kadang-kadang, maaf, ini saya bukannya nggak boleh Anda ibadah online. Loh saudara, dulu sebelum pandemi aja Anda bisa kok ibadah onsite. Kenapa setelah pandemi kok jadi susah? Itu pertanyaannya. Emang apa yang berubah? Emang gerejanya pindah? Kan tetap di sini. Ya. Jam ibadah tetap. Ya kan? Apa yang berubah? Yang berubah gaya hidup kita. Jadi enak. Oh rupanya enak ya praise and worship dari atas kasur ya. Haleluya. Gitu. Enak ya rupanya ya. Terus ngomongnya gini lagi. Kan yang penting hatinya. Tuhan tidak lihat penampilan kita. Ya, yang penting hatinya. Ya udah coba ditilik hatinya. Beneran enggak? Loh gini loh saudara. Saya tuh dulu pacaran sama saya nggak cukup. Setahun 2 kali saya cuma bisa ketemu dia. Waktu saya bisa nyamperin Surabaya, saudara. Saya pengen onsite ketemu sama dia, saudara. Kenapa? Rasanya beda onsite sama digital, saudara. Kalau hati kita sungguh-sungguh, kita merindukan Tuhan. Selama ada kesempatan onsite, kita akan mengusahakan. Saya mendorong saudara, ibadahlah onsite. Walaupun Tuhannya sama, tapi persekutuan bersama-samanya beda. Saudara, bagaimanapun Anda menyembah sendirian di rumah, dengan menyembah bersama-sama di ruangan ini, beda. Persekutuan orang percaya, itu salah satu yang membuat gereja mula-mula kuat. Nah, sorry, saya nggak lama-lama lagi di bagian itu ya, sudah cukup ya. Nah, bambu, gali dalam-dalam, saudara. Berikutnya, next, bantu saya. Selain menggali dalam-dalam, saudara harus meletakkan di atas dasar batu. Banyak orang gali dalam-dalam, tapi ujungnya bukan Yesus. Belajar ini, belajar itu, ikut kelas ini, kelas itu, seminar ini, seminar itu. Tapi ujungnya bukan batu penjuru, yaitu Yesus, bukan. Ujungnya dunia, bahaya. Gali dalam-dalam, tapi bukan Yesus, tapi dunia. Tancepin di situ, kokoh buat dunia. Hati-hati, saudara. Banyak loh orang Kristen kayak gitu ya, judulnya Kristen, tapi yang diyakini bukan Kristus. Banyak. Ya. Nah, makanya lanjut, boleh? Next. Terus berikutnya, ini saya skip aja. Terus lagi. Nah, makanya sekarang bagaimana hidup di atas dasar Kristus? Boleh dimunculkan ayatnya? Lukas 6, 47-48. Setiap orang yang datang kepadaku, dan mendengarkan perkataanku, serta apa saudara? Melakukannya. Jadi siapa orang yang dasar hidupnya kuat? Dia orang yang datang pada Yesus, mendengar perkataan Yesus, dan melakukannya. Menggali dalam-dalam sampai ketemu Kristus, lalu dia melakukannya. Saudaraku, tidak ada rumus yang lain. Saudara mau ikut seminar pertumbuhan kekristenan kayak apa? Ya. Semua jawabannya kalau ditarik cuma satu saudara, lakukan firman Tuhan. Sudah lakukan aja. Wah tapi Pak, susah. Loh saudara, kalau Anda bilang begini, melakukan firman susah, udah benar berarti. Loh maksudnya udah benar gimana Pak? Kita hidup di dunia yang melawan firman Tuhan. Dikatakan di Alkitab, dunia menindas kebenaran. Jadi kalau saudara mau melakukan kebenaran di tengah dunia ini memang susah, udah benar itulah. Karena dunia ini nggak suka dengan kebenaran firman. Jadi waktu saudara mau lakukan, saudara akan pasti berat sekali, tapi saudara jangan berhenti karena firman Tuhan berat. Lakukan terus karena waktu engkau melakukan, engkau menjadi kuat. Amin. Itu dia saudara. Nah saya tutup.
khotbah saya. Boleh next? Dengan pertanyaan ini, benarkah Anda mempercayai perkataan Kristus, saudara? Saudara gini, ini cuma contoh ya, Saudara kalau misalkan saya ngomong nih hari ini, besok Bapak Ibu Saudara, hari Senin, besok saudara beli saham, misalkan saya kasih kodenya, saham ABCD. Saudara beli, tabunganmu semua uangmu, pakai untuk beli saham itu, ABCD. Nah, saudara, kalau saudara percaya sama saya, apa yang saudara lakukan? Kalau misalkan nih saudara percaya sama saya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan hari Senin besok? Saudara akan beli. Kenapa kok saudara beli? Karena saudara percaya. Artinya apa? Saudara melakukan sesuatu karena saudara percaya. Tapi kalau Anda besok Senin nggak mau beli, saudara bilang, enggak lah, kita nggak usah ikut-ikut lah. Artinya apa? Saudara tidak percaya sama saya. Simple. Orang yang tidak melakukan perkataan Kristus, karena dia tidak percaya dengan Kristus. Waktu Tuhan bilang gini, ampuni orang itu. Enggak mau, enak aja Tuhan, kenapa aku harus ngampunin? Berarti saudara enggak percaya bahwa Kristus bisa menyembuhkan hatimu ketika saudara mengampuni. Waktu ada firman bilang begini, berilah, beri pertolongan buat orang lain, beri tumpangan buat orang lain. Tolonglah, saling bertolong-tolonglah di antara kamu. Enak aja Tuhan, ngapain saya tolong orang? Orang aja enggak ada yang nolong saya, berarti saudara enggak percaya bahwa Yesus akan tolong saudara. Sesimpel itu, saudara. Makanya pertanyaan penutup dari khotbah saya pagi hari ini adalah gini. Saudara tuh beneran percaya sama Tuhan Yesus gak sih sebenarnya? Karena kalau saudara tuh beneran percaya, semua perkataan yang Anda dengar dari Kristus, saudara akan lakukan. Kenapa? Karena saudara percaya. Suatu kali istri saya bilang sama saya, dia nyuruh saya lakukan sesuatu. Lakukan ini. Tiba-tiba pemain keyboard sudah muncul. Padahal saya mau panggil loh. Luar biasa. Boleh iringi saya dengan block chord. Nah, tolong lakukan ini gitu ya. Satu kali kita mau pergi keluar kota, dia lagi bantu saya packing gitu ya. Karena kalau saya yang packing itu harusnya 1 koper bisa jadi 3 koper. Ya, tapi kalau dia yang packing harusnya 3 koper, bisa jadi 1 koper. Nah, istri saya emang ajaib. Satu kali di tengah dia packing, dia suruh saya, ini ambilin ini, nanti diginiin, dibungkus gini. Saya itu mau lakukan sambil enggan, saudara. Saya sambil, nggak bisa, nggak muat itu kalau ditaruh koper itu. Saya tuh jalan, tapi hati saya tuh sambil gini, nggak muat, gini. Akhirnya apa? Saya nggak lakukan. Saya lama-lamain, sampai istri saya kesel, akhirnya gini, kok lama banget, gini. Akhirnya saya ngomong gini, nggak muat saya. Jadi rupanya yang menghambat saya untuk melakukan itu, bukan karena saya nggak punya kekuatannya. Saya mah gampang aja tinggal ambil barangnya, masukin kreseknya, dibungkus sesuai instruksi istri saya kan. Saya punya kekuatannya, saya punya tangannya, saya punya tenaganya, saya punya waktunya. Tapi apa yang membuat saya berlama-lama tidak lakukan itu? Karena hati saya nggak percaya dengan perkataan istri saya. Saya sempat mendebat, nggak muat saya. Akhirnya istri saya kesel banget, dia bilang ini, udah lakukan saja. Wah, dia bilang gitu ya. Lakukan aja, oke. Saya kasih dia. Nggak lama kemudian, sat. Loh kok muat ya? Loh kok bisa muat ya? Saudara, Yesus tuh kayak gitu. Seringkali kita dalam hati kita bilang gini, nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Ini udahlah, aduh suami saya itu amsyong lah, udah Tuhan susah. Ya, Tuhan Yesus ngomong sama dia juga belum tentu dia berubah. Nggak percaya kan? Tuh kan? Nggak bisa. Makanya kita mau lakukan. Roh Kudus bisik di hati kita. Ajak makan kue tiaw istrimu, ya ngobrol-ngobrol sama istrimu. Aduh Tuhan nggak tahu sih istri saya. Ya, coba Tuhan nikah sama istri saya. Amsyong Tuhan. Saya aja udah kelenger begini. Saya nggak percaya. Bukan saudara nggak bisa ngajak makan kue tiaw istri, gampang. Tapi hatinya yang nggak percaya sama Tuhan. Makanya nggak lakukan.
Segampang kok, kalau sudah itu percaya sama Yesus, apapun perkataan dia, walaupun aneh, nggak masuk akal, nggak masuk logika, saudara akan tetap lakukan. Kenapa? Karena saudara percaya. Saudara, orang lain akan bilang saudara bodoh, bego kamu di brainwash sama pendeta kamu. Kamu tuh dibohongin suruh kayak gitu, nggak masuk akal. Makanya saudara, supaya nggak dibohongin sama pendeta, bacalah Alkitab setiap hari juga. Jangan cuma dengar tiap hari Minggu saja. Saudara akan tahu nanti bahwa apa yang dikhotbahkan itu benar atau tidak. Kalau itu benar dari firman Tuhan, orang lain bilang bego, yang bego dia. Karena dia tidak mengenal Kristus itu siapa. Saudara, ada banyak hal dalam hidup saya tidak masuk akal. Tapi waktu saya lakukan apa yang Yesus katakan, kuasa Tuhan terjadi. Saudara mau hidup dalam kekuatan Tuhan? Saudara, dunia ini tidak bisa dijalani dengan kekuatanmu sendiri. Kamu akan stres, kamu akan amsyong. Tapi kalau saudara dengar perkataan Tuhan, saudara lakukan, saudara akan menjalani itu dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Makanya saya tutup dengan ayat terakhir, ayat 46. Boleh dimunculkan. Mengapa, hei kamu jemaat BICC, berseru kepadaku, panggil-panggil aku, Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak lakukan apa yang aku lakukan. Bener gak kamu anggap aku Tuhan? Kalau kamu anggap aku Tuhan, aku ngomong sesuatu, lakukan. Itu maksud dari ayat ini. Sudah banyak orang Kristen tiap hari Minggu datang ke gereja pengen ketemu Yesus, bukan karena percaya bahwa dia Tuhan. Karena dia anggap Yesus itu seperti jin lampu ajaib. Gosok 3 kali dengan praise and worship, gosok 3 kali dengan perpuluhan, gosok 3 kali dengan kolekte, nanti jinnya muncul, mengabulkan semua permintaan. Kamu pikir Yesus itu jin lampu ajaib? Dia Tuhan, saudara. Apa bedanya Yesus dengan penguasa Gunung Kidul? Kalau kita datang ke gereja bawa sesajen berupa nyanyian, uangmu, pelayananmu, lalu kemudian minta balasan, rezeki, berkat. Memang Yesus penolak bala. Dia Tuhan, saudara. Banyak orang hari Minggu datang ke gereja, sorry, maaf, bahasa saya agak nggak enak, seperti datang ke pelacuran. Punya hasrat, pengen ini, pengen itu, ketemu Yesus, dia puaskan, Tuhan puaskan aku. Aku pengen hidupku kayak gini, aku pengen kayak gini, puaskan aku. Habis itu dia tinggalin, udah dia nikmatin hidup, dia lupa dengan Yesus. Saya pikir Yesus pelacur, dia Tuhan, saudara. Makanya ayat ini buat saya tuh sebuah ayat yang waktu saya baca hati saya miris, saudara. Karena Yesus bilang gini, ngapain kamu panggil aku Tuhan, Tuhan? Tapi nggak ada kata-kataku yang kamu turutin, yang kamu lakukan, nggak ada. Ini kalimat terakhir sebagai penutup ayat ini, saudara. Dia adalah Tuhan. Percayailah dia sebagai Tuhan. Dia berdaulat. Dia sanggup lakukan segala sesuatu. Dia tahu yang terbaik untuk hidupmu. Ketika Anda mendengar perkataan Tuhan, lakukan saja. Percayalah. Berprasangkalah yang baik sama Tuhan. Jangan gini, nanti aku lakukan, nanti gini, nanti gini. Loh, saudara percaya gak sih bahwa Tuhan tuh sayang sama saudara? Nah udah, waktunya habis. Saya gregetan, saudara. Kalau cerita kayak gini tuh saya gregetan. Kenapa? Banyak orang Kristen itu gak percaya kalau Tuhan tuh sayang gitu loh sama dia. Jadi mau lakukan firman tuh kayak takut-takut nanti aku ditinggalkan. Nanti aku terkeleler gak karu-karuan. Saudara, Tuhan tuh sayang Anda. Anda jatuh gak sampai tergeletak, tangan Tuhan dengan cepat menampung Anda, saudara. Dikatakan sampai putih rambutmu, aku akan gendong kamu kok. Kamu itu bukan beban. Dia bilang gini, aku mau menanggung kamu. Itu ayatnya di Yesaya, saudara. Aku mau menanggung hidupmu. Sampai putih rambutmu sekalipun, engkau sudah gak bisa jalan dengan kakimu sendiri. Tuhan bilang, aku gendong kamu. Sampai seterusnya. Lu kok gak percaya sih sama Yesus, sama Tuhan sih, saudara?
Saya sudah belajar dalam hidup kekristenan saya. Saya bertobat tahun 94, hampir 30 tahun saya menjadi orang Kristen, saudara. Saya sudah lihat Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Amin. Maka sekarang kalau dia ngomong sesuatu, seaneh-anehnya buat saya percaya dia. Saya ikutin dia sampai akhir hidup. Tim worship sebentar akan nyanyi satu lagu, gak panjang. Saudara datang pada Tuhan, bawa hati, buat komitmen pagi hari ini. Mau mengikut Yesus. Semua perkataannya Tuhan aku mau lakukan. Amin. Yuk datang di hadapan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari datang di hadapan Tuhan. Kini aku berserah, Bawa hati, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. oh mari angkat hatimu. Bawa, Kini aku percaya kami mau percaya padamu. tiada yang mustahil bagimu. Akan perkataanmu. Kuasa-Mu Amin. kuatkanku, Engkau dasar. dasarku berharap. Kini aku berserah, Kami letakkan hidup kami. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, Katakan bersama, ku kan kami mau setia sampai akhir hidupku. sekalipun masalah masih bisa datang dalam hidup kami. Sekalipun kehidupan ini sulit untuk dijalani, kami mau percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Amin. Kami mau menjadi pelaku firman. Apa yang kami dengar dari Engkau Tuhan, kami lakukan sekalipun kadang-kadang logika kami tidak masuk di kepala kami Tuhan. Sekalipun firman itu terdengar aneh kadang-kadang, tapi ketika Engkau berbicara, kami mau melakukannya. Karena kami percaya Tuhan selalu ingin yang terbaik buat kami. Karena Tuhan sayang kepada kami, tidak mengizinkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau menyiapkan rancangan-rancangan yang terbaik di dalam hidup kami. Karena itu kami mau memasrahkan hidup kami, berjalan bersama dengan Engkau. Bangun hidup kami menjadi lebih kuat Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu pagi hari ini, biarlah firman itu menjadi kekuatan mengingatkan kami. Untuk kami selalu percaya akan perkataan-Mu, melakukan apa yang Kau minta di dalam hidup kami. Aku berdoa, kuatkan jemaat-Mu di tempat ini yang hari-hari ini sedang bergumul Tuhan. Bangkitkan iman dalam nama Yesus. Kuatkan hati mereka Tuhan. Pengharapan muncul lagi, karena mereka tahu mereka tidak berjalan sendirian. Tuhan, pegang tangan dan pundak mereka. Kuatkan lutut mereka hari ini dalam nama Yesus. Penghiburan datang bagi mereka. Firman-Mu menjadi kekuatan Tuhan buat mereka. Aku berdoa untuk keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan yang ada di ruangan ini. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan Kau buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Hal-hal yang kami tidak tahu harus lakukan apa, Roh Kudus kerjakan. Tuntun kami dengan hikmat-Mu. Biarkan Kau memberi kami hati yang taat saat Kau berbicara. Melakukan sesuatu buat pasangan kami, untuk pernikahan kami, kuatkan kami. Beri kami kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, tumbuhkan terus. Semakin cinta Tuhan, semakin dalam.
berjalan bersama dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.